Ini yang harus Ustaz Huda, pengalaman Anda dari negara satu ke negara yang lain terkait dengan budaya yang bisa sinergis dengan konsep Islami bagaimana, Ustaz? Silahkan. Ya, saya kira kata kuncinya adalah tidak ada alasan tadi untuk mempertentangkan antara Islam dan nasionalisme. Mereka yang Islamnya bagus pasti nasionalisme yang juga bagus. Juga dengan budaya. Bahwa banyak tokoh-tokoh yang saya kira mengkolaborasikan budaya untuk dakwah Islam seperti para wali yang sering kita pahami saat ini. Nah, bagaimana budaya-budaya yang luar? Nah, saya kira Islam tetap mengapresiasi kebudayaan setempat dan kemudian mengarahkan kepada spirit Islam. Itu yang saya lihat bagaimana ketika Islam menaklukkan di Persia, kemudian merambah ke Romawi, kemudian bagaimana sampai ke Cordova misalnya. Itu ya tidak hanya budaya dalam bentuk tarian busananya, tetapi juga masjid yang pernah menjadi gereja pernah jadi masjid. Betul. Kemudian jadi museum. Ada di Istanbul saya kira Istanbul. Hagia Sophia ya misalnya. Demikian di daerah-daerah daerah penaklukan Islam ketika itu hampir mirip dengan itu. Bahwa tidak budaya saja tapi Islam mengarahkan juga ilmu-ilmu yang ada di antara. Betul. Yaitu ada ilmu-ilmu yang sudah ada di daerah itu oleh Islam, cuma diberi spirit, diberi spirit Islam. Sepakat. Baik, sekarang saya beralih ke ibu-ibu hadirin yang ada di studio. Silahkan Bu untuk menyampaikan pertanyaan terkait dengan jati diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Laili Ustaz, saya dari Yayasan Ihtidatul Muslimat. Saya mau tanya sama Ustaz ya, bagaimana Ustaz caranya menumbuhkan ikrar kepada anak-anak kita? Iya. Cukup itu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kadang-kadang memang ada semacam kesulitan, Ustaz ya. Kondisinya saat ini sudah jauh berbeda dengan beberapa puluh tahun yang lalu, mungkin ratusan tahun yang lalu, pada zaman para sahabat lah katakanlah. Dulu mungkin begitu mudah menanamkan hiroh atau jati diri atau apapun lah kepada anak-anak kita, keluarga kita. Tapi sekarang banyak sekali godaan. Setiap langkah kita penuh dengan godaan media ataupun apapun lah yang lain. Bagaimana Ustaz ini terkait dengan bisa menanamkan benar hiroh dan jati diri kepada keluarga kita? Silakan. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti dikatakan oleh Ustaz Taufik ini, anak kini kan sering diajak bercerita. Anak ini sering semua fenomena yang lewat di depan kita beri komentar. Pak Misbah. Jadi kalau anak kita nonton TV ya, saya lewat itu saya beri komentar yang dia lihat itu. Bahkan kadang-kadang saya sampai mengatakan begini, saya kira TV yang kamu lihat tayangan ini bukan level intelijensia kamu. Kadang saya katakan, kamu nonton TV seperti ini, tayangan seperti ini kamu tonton. Saya bilang ini bukan jauh, ini di bawah level intelijensia kamu. Saya sekedar membesarkan hati mereka untuk menunjukkan kepada mereka bahwa jangan menonton yang dalam bentuk seperti ini. Anak itu kita ajak bicara, termasuk meningkatkan gairah. Apa sih yang bagus di kita ini? Masa tidak ada? Kan banyak. Saya ambil contoh yang sederhana. Kita yang tinggal di Surabaya ini insya Allah tahu beberapa tahun yang lalu Surabaya ini tidak seindah sekarang. Walaupun sekarang juga semakin semerawut ya dengan banyaknya kendaraan dan sebagainya. Tetapi di Surabaya ini kan tumbuh taman-taman yang cukup indah. Dulu tidak ada itu, saya kira 10 tahun yang lalu tidak ada. Karya seseorang, kemudian karya itu menjadi sesuatu yang bisa dinikmati bersama. Saya hampir berpuluh kali, mungkin sampai anak saya bosan, berpuluh kali saya katakan kepada mereka, kamu lihat ini karya seperti ini. Ini kalau orang Indonesia mau bisa loh buat seperti ini. Dan karya seperti ini mesti dihargai. Jadi kalau ada sesuatu yang baik dari diri kita, itu kita tonjolkan di depan mereka. Ketika dia mengatakan sesuatu, misalnya saja dia datang ke rumah dan mengatakan, ya ada restoran di sana yang menjual makanan western yang enak. Saya bilang, makanan western yang mana yang enak?
makanan yang dibuat ibumu ini jauh lebih enak dari makanan mereka. Itu begitu terus. Ya. Dengan demikian dia ada yang dia menghargai apa yang kita miliki dan tidak terlalu melebih-lebihkan apa yang dimiliki orang lain. Baik, terima kasih. Ditahan dulu Ustadz komentarnya, kemudian pemirsa tahan dulu telepon Anda dan ibu-ibu pertanyaan Anda nanti dulu. Kita jeda beberapa saat, setelah itu kita akan kembali dalam dialog Cinta Rasul di TVRI Jawa Timur. Pemirsa, Anda masih menikmati Dialog Cinta Rasul di TVRI Jawa Timur, dan acara ini dipersembahkan oleh Taki Power Indonesia serta didukung sepenuhnya oleh BAS Tech. Ustaz, apa yang sudah baik, kita tahan dulu pertanyaannya karena sudah ada yang bergabung. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan Bapak siapa? Mau tanya Pak. Iya, dengan Bapak siapa, di mana? Ini malam ini kan tema Cinta Rasul. Baik, silakan Pak, silakan. Ya. Silakan Bapak. Yang saya tanyakan, Ya. Nabi Muhammad itu diisrokan, itu apakah keduanya ikut jasadnya atau rohnya? Sebagian ulama ada yang mengatakan itu roh saja, ada yang mengatakan bahwa itu dengan jasadnya. Nah, itu mau jawab Pak. Ya. Baik. Cukup Bapak? Oh, terima kasih Bapak. Iya, ini terkait dengan Isra Mi'raj Pak. Ustaz ini. Bagaimana? Dijawab silakan. Ya, saya kira Ada memang itu Bismillahirrahmanirrahim. Saya jawab ya. Monggo silakan. Langsung saja. Isra Mi'raj itu kalau misalnya cuman rohnya saja tidak istimewa ya. Orang mimpi kan bisa itu rohnya kemana-mana ya. Jadi jelas sekali dalam Al-Quran Allah menyebut bi'abdihi subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa al-ayah. Maha suci Allah. Kalau sudah ada kata subhana itu pasti mengagumkan, menakjubkan. Dan orang Islam diajari oleh Rasulullah likulli di'ujubatin subhanallah. Jadi ibu-ibu kalau melihat anak lucu ucapkan subhanallah. Subhanallah. Masya Allah. Begitu. Lidah kita ini harus diislamkan yang basah terus dengan dzikir. Nah, Isra itu diawali dengan subhana, kemudian subhanalladzi asra, yang memberangkatkan itu Allah Subhanahu wa taala. Betul. Maka sangat istimewa, sangat luar biasa. Otak manusia nggak mampu. Lalu dikatakan bi abdihi. Abdihi artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah diangkat oleh Allah, tubuhnya seluruhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat itu sehingga menjadi sangat istimewa dan sangat luar biasa. Mudah-mudahan sudah jelas. Jadi kalau cuma rohnya saja ya kita bisa mimpi nanti ya. Kita mimpi ke Palestina, tidak istimewa. Ini luar biasa istimewanya. Baik. Silakan ibu-ibu untuk bertanya.